bahwa hasil wajib tinggal potong. Terus ada lagi? Lagi. Lagi nggak? Lagi diulangin lagi sekali lagi. Sekali lagi bang. Tadi nggak terekam. Saya dengan ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa dihina ataupun disinggung oleh saya, dan itu saya akuin saya salah karena kesilapan saya. Di sini saya menyatakan tidak akan mengulanginya lagi. Bila mana saya mengulanginya lagi, saya siap dibawa ke ranah hukum. Demikian permintaan maaf saya yang dalam-dalamnya dan sebesar-besarnya dari dalam hati saya kepada umat semua di Indonesia, khususnya umat Islam. Janji nggak mau ulangi. Janji, Pak. Ya. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum saya memulai video ini, kepada teman-teman semua yang mau tertawa, silakan tertawa sepuasnya ya. Tertawa sepuasnya karena tadi sudah melihat video di awal, ada seorang cecunguk, ada seorang kafir laknatullah yang awalnya itu sangat arogan. Di video sebelumnya dia sangat lantang berbicara, mengatakan bahwasannya Habib Rizik dan Ustadz Abu Somad ini adalah penista agama, dan dia juga dengan sombongnya membakar foto kedua ulama ini dan mengatakan bahwasannya dirinya adalah Kristen radikal ya, seakan-akan ingin membela agamanya, membela Tuhannya. Tapi ketika didatangi oleh umat Islam, ketika rumahnya didatangi oleh umat Islam, dianya malah kabur ya. Dan kedua orang tuanya, ibunya menangis-nangis meminta maaf kepada umat, dan umat Islam terus melakukan pencarian sampai akhirnya ini cecunguk ditemukan ya, berhasil ditangkap oleh umat Islam. Dan seperti yang kita lihat di video awal tadi, dan dengan wajah yang penuh kecemasan, wajah yang penuh ketakutan, meminta maaf kepada umat Islam. Kemarin bukan main lantangnya, kemarin bukan main arogan sekali, dengan sombong, membakar, mengatakan bahwasanya saya tidak akan pernah menyesal melakukan ini karena saya Kristen radikal. Wow, ketika didatangi oleh umat Islam kayak ayam sayur, yang sangat-sangat saya sayangkan. Kenapa harus diberi maaf begitu aja, padahal dia sudah melakukan suatu penistaan dan fitnah ya, mengatakan bahwasanya Habib Rizik ingin mendirikan negara Islam, Ustadz Somad sebagai penista agama. Seharusnya itu harus diberikan hadiah dulu, diberikan hadiah, diberikan pelajaran ya, ya bisa dibilang sebagai cenderamata lah kepada Agus Darmawan ini. Tapi ternyata umat yang berhasil menangkapnya itu sangat legowo ya, memberikan maaf begitu aja. Padahal kalau saya yang bertemu dengan Agus Darmawan itu ya minimal kepalan ini akan mengenai pelipis matanya. Dan seharusnya memang seperti itu, karena kalau terus-terusan penista agama ini diberikan maaf begitu saja, hanya dengan materai 6.000 terus dibebaskan, diberikan maaf, maka nanti kedepannya akan muncul lagi penista-penista baru, penista-penista agama yang baru. Bisa jadi besok akan muncul yang baru, lusa, minggu depan, bulan depan, seterusnya akan muncul terus. Seharusnya itu harus diberi pelajaran, biar ada efek jera. Ya, nggak perlu sampai mati lah, minimal setengah mati gitu. Tapi yang mau bagaimana lagi? Orang-orang yang menangkap Agus Darmawan ini adalah orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berjiwa besar. Saya terus terang, kalau seperti saya nggak bisa, minimal pecah pelipis matanya baru. Ya, namanya permintaan maaf kita terima, tapi hukum harus tetap ditegakkan. Ya minimal pecah lah matanya sebelah, itu aja. Jadi saya peringatkan kepada anda semua, kalau anda mau menistakan agama, harus pikir-pikir panjang dulu.
Karena ya nasib baik kalau Anda ketemu sama orang-orang yang seperti mereka yang menangkap Agus Darmawan ini. Kalau Anda menghina Islam, menistakan agama Islam, kemudian Anda bertemu dengan orang-orang seperti saya, karena minimal, saya bilang tadi, minimal pecah matanya sebelah, itu baru benar. Karena Rasulullah saja kalau dirinya dihina, dirinya yang dicaci maki, ya, dirinya yang disakiti, hatinya yang disakiti, maka dia akan memaafkan. Tapi ketika agama yang dihina, agama yang dinista, maka beliau akan mencabut pedangnya. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sangat pantang sekali, sangat anti sekali terhadap apapun yang menyakiti hati Rasulullah. Siapapun yang berani menyakiti hati Rasulullah, siapapun yang berani menyinggung Rasulullah, maka beliau akan menantang perang, beliau akan mengajak duel. Itu tegasnya Sayyidina Umar. Jadi nasib baik Agus Darmawan ini bertemu dengan orang-orang selembut Abu Bakar, sebijak Abu Bakar, selembut Utsman bin Affan. Kalau sampai bertemu dengan orang-orang yang berkarakter seperti Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, ya minimal pecah pelipis matanya sebelah. Ya, itu minimal itu. Kita memukul, kita memberi pelajaran terhadap penista agama, bukan ingin menunjukkan bahwasanya kita ini hebat, kita ini keras, kita ini apa, enggak. Tapi hanya ingin memberikan pelajaran bahwasanya tidak boleh ada agama manapun yang dinistakan. Tidak boleh ada ulama manapun atau pemuka agama manapun yang dinistakan. Saya tetap memberikan apresiasi dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman, ya. Bijak, sangat bijak dan berjiwa besar, ingin memaafkan begitu saja. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menangkap Agus Darmawan yang mungkin selama 2 hari ini telah menjadi buron, meresahkan masyarakat dengan statement-statementnya di media sosial. Mungkin sekian dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.